Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lucy di pembahasan kisi-kisi pas matematika kelas 8 part 2. Selamat menyaksikan. Semoga video ini membantu anak-anak dalam mengerjakan ujian besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor 6. Untuk menjawab soal nomor 6 sampai 7, perhatikan gambar berikut. Disajikan beberapa titik-titik koordinat di dalam diagram Kartesius. Nomor 6, koordinat titik G adalah G di mana? Di sini ada di bawah. Karena di bawah berarti nilai Y-nya negatif. Oke, dari opsi A, B, C, D yang negatif hanya B dan C. Kita fokus ke situ. Kemudian yang X-nya karena ada di sini berarti X-nya positif. 2, negatif 8. Hasilnya yang B. Oke. Kemudian nomor 7, titik-titik yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu X adalah titik-titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X. Berarti kita pandang sumbu X yang berjarak 3 satuan. Kita cek dulu A ada berapa. A itu di 5, berarti dia 5 satuan. B 3, Y-nya berarti jaraknya terhadap sumbu X adalah 3 satuan. C ini Y-nya 4, berarti dia 4 satuan. D 6 satuan. F di 6 satuan. E di 3 satuan. G-nya di 8, berarti 8 satuan dari X. Kemudian H di 5, ini berarti 5 satuan dari X. Jadi yang 3 tadi titik B dan titik E. Jadi jawabannya titik B dan titik E. Demikian mudah ya untuk diagram Kartesius. Semoga anak-anak bisa besok mengerjakan. Tidak salah penempatan sumbu, penempatan koordinat X dan Y. Nomor 8, untuk garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah sumbu Y yang berdiri ini ya, yang tegak, yang sejajar dengan yang tegak tentu saja sudah terlihat ya, garis M dan garis N. Oke, sip. Lanjutkan. Nomor 9, diketahui himpunan pasangan berurutan I1 0,0, 2,1, 4,2, 6,3. I2 1,3, 2,3, 1,4, 2,4. I3 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Dan I4 5,1, 5,2, 4,1, 4,2. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah, nah ingat, khusus untuk fungsi itu yang di depan tidak boleh disebutkan 2 kali. Seperti I2 ini, angka 1 ada 2, angka 2 ada 2, berarti ini bukan pemetaan. Kemudian I4 ada 5, 4, 4. Oke, I2 dan I4 itu bukan pemetaan. Coba kita cek I1 sama I3. 0, 2, 4, 6. Oke, tidak disebutkan 2 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi masing-masing untuk I1 dan I3 yang ada di depan mendapatkan tempat 1 yang ada di belakang. Jadi jawaban yang tepat adalah I1 dan I3. Kemudian nomor 10, ditentukan himpunan A sama dengan A, B, C, D dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B itu kita harus menentukan dulu jumlah anggota masing-masing himpunan. Oke, kita cari NA-nya ada berapa.
A, B, C, D 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Kemudian N dari himpunan B. Sama dengan 4 juga. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B itu ditentukan dengan rumus banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Sama dengan 4 dipangkatkan 4. 4 kali 4 kali 4 kali 4 menghasilkan 256. Yuk lanjut, nomor 11. Pada fungsi f dipetakan oleh x pangkat 2 dikurangi 3x dengan domain f sama dengan x, sedemikian hingga 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 7, x anggota bilangan asli. Maka daerah hasilnya adalah, kita tentukan range-nya mulai dari angka 3. Oke, bisa kita tulis fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x. Kita cari dulu untuk f 3 sama dengan x nya kita ganti dengan 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 2 itu 9 ya, dikurangi 3 kali 3 9 sama dengan 0. Oke, cek jawaban A, B, C, D, ada nolnya semua. Kita geser ke kanan, 4 sama, ke kanan 8, 9, 10. Nah, cek ekornya, ternyata ekornya beda semua. Oke, berarti kita langsung masuk ke yang F7 saja. Kita cek ekornya ya, yang belakang. F7 sama dengan 7 pangkat 2 dikurangi 3 kalikan 7 sama dengan 7 pangkat 2, 7 kali 7 49 dikurangi 3 kali 7 21 sama dengan 4 dikurangi 2 ya, 28. Jadi ekornya 28. Mana ini A, B, C, D yang ekornya 8? Oh, ternyata D. Jawabannya adalah D. Begitu nggih tiksnya. Kalau ini dilalah jawabannya sama, kita cari ekornya saja sama awalannya saja. Ya. Kita lanjut ke nomor 12. Pada pemetaan f terhadap x, 2/3 dikalikan x min 1 ditambah 5, bayangan dari 10 adalah, nah ini kita tentukan dulu fungsinya f x. Panah diganti sama dengan 2/3 dikalikan x min
1 ditambahkan 5. Bayangan dari 10 adalah, nah maksudnya ini itu kita mengganti nilai X dengan 10. F10 sama dengan 2/3 dikali 10 dikurangi 1 ditambahkan dengan 5. Oke, sama dengan 2/3 dikalikan 10 dikurangi 1, 9. Oke, baru ditambahkan dengan 5. 2/3 dikali 9, 3 bisa kita coret dengan 9, ini dapat 1, ini dapat 3. 2 kalikan 3, 6. 6 ditambahkan dengan 5 menghasilkan nilai sama dengan 11. Jadi bayangan dari 10 untuk pemetaan fx sama dengan 2/3 x min 1 plus 5 menghasilkan 11. Nomor 13. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x min 3. Jika fa sama dengan negatif 8, maka nilai a adalah, ini fungsinya dia dalam x. Nah, diketahuinya dalam a, maka kita ganti fungsi fx di dalam bentuk a. Fa itu berarti x-nya kita ganti a semua, sama dengan 5 A dikurangi 3 sama dengan, nah ini FA sama dengan min 8. Nah, min 8 kita tulis di sini. Negatif 8 sama dengan 5A dikurangi 3. Nah, kita jadikan satu yang tidak punya simbol, min 8. Nah, negatif 3 pindah ruas, tandanya menjadi plus 3 sama dengan 5A. Negatif 8 ditambah 3 masih negatif 5. Negatif 5 sama dengan 5A. Jadi nilai A sama dengan min 1. Dari mana min 1? Di min 5 dibagi 5, hasilnya min 1. Jawabannya B. Demikian ya. Yuk lanjut. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan ax plus b, di mana f min 1 sama dengan min 8 dan f2 sama dengan 1. Rumus fungsi f adalah, kita ambil ini sebagai fungsinya, berarti kalau di sini f min 1 sama dengan A tetap, terus X-nya diganti dengan min 1 ditambahkan B sama dengan
negatif 8. Jadi untuk persamaan 1 kita peroleh A dikali min 1 minus A ditambahkan dengan B sama dengan min 8. Oke, ini persamaan 1 ya, atau I kecil 1. Kemudian untuk F2 sama dengan 1. F2 masukkan lagi A, kemudian X nya diganti dengan 2 ditambahkan dengan B sama dengan 1. Kita punya A kalikan 2, 2A ditambahkan dengan B sama dengan 1. Ini menjadi persamaan 2 atau I2. Oke, sekarang kita eliminasikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Minus A plus B sama dengan min 8. 2A ditambahkan B sama dengan 1. Oke, kita kurangkan B nya dulu ya. Jadi ini kita kurangi min A min 2A, jadi dia masih punya min 3A sama dengan B min B 0, habis tidak usah dituliskan. Min 8 dikurangi 1, hutang 8 masih ditambahi 1, jadi hutangnya jadi 9. Maka nilai A sama dengan negatif 9 dibagi dengan negatif 3 sama dengan berapa? Positif 3. Oke, nilai A sudah dapat. Mari kita masukkan ke salah satu, disubstitusikan I kecil atau I2. I1, oke, I1 saja. Min A ditambah B sama dengan min 8. Untuk mencari nilai B berarti sama dengan min 8, ini min A pindah ruas jadi plus A sama dengan min 8 ditambahkan 3, masih berapa? Min 5. Oke, kita punya A sama dengan 3 dan B sama dengan min 5. Kita kembalikan ke sini fungsinya. Kita mau cari nilai fx. Oke, fx sama dengan A X plus B. Oke, berarti nilai fungsinya fx sama dengan hanya diganti dengan angka 3 x
B-nya diganti dengan negatif 5. Jadi persamaannya Fx sama dengan 3x min 5 yang C. Oke, begitu ya. Lanjut ke nomor 15. Perhatikan diagram berikut. Nomor induk Thohir 101, Taufik 102, Erik 103, dan Zainul 104. Pernyataan yang dapat kamu simpulkan dari diagram panah di atas adalah: I1. Setiap siswa tepat mempunyai nomor induk 1. Jadi setiap anggota A hanya mempunyai tepat satu anggota B. Ini benar ya. Dengan demikian, pengertian dari korespondensi 11 adalah beberapa dari anggota himpunan A maupun anggota B hanya mempunyai satu kawan. Korespondensi 11 itu A, ia hanya mendapatkan satu. Ini betul. Pernyataan ketiga, setiap siswa bisa mempunyai nomor induk lebih dari satu. Jadi setiap anggota A bisa mempunyai lebih satu dengan anggota B. Tidak ya ini, karena ini dia masing-masing satu, ini bukan. Dengan demikian pengertian korespondensi 11 adalah setiap dari anggota himpunan A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan. Oke, kita baca lagi yang poin I2. Dengan demikian pengertian korespondensi 11 adalah beberapa dari anggota himpunan A maupun dari anggota B hanya mempunyai satu kawan. Oke, di sini beberapa ya. Kalau yang ke I4 itu setiap dari anggota A maupun B hanya mempunyai satu kawan. Oke, yang tepat yang mana? Kalau beberapa itu berarti misalkan Thohir ini dapat satu, berarti dia nanti Taufik bisa dapat 2. Yang ini ternyata kurang tepat nih. Jadi yang paling tepat itu yang I4 karena setiap anggota. Jadi untuk korespondensi 11 itu setiap anggota A tepat mendapatkan satu pasang dari anggota B. Jadi yang tepat adalah I1 dan I4. Oke. Ya, demikian 15 soal pembahasan